يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد أشرف الأعراب والأعجم محمد خير من يمشي على قدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد يوم بعد الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الحمد لله ثم الصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Hadirin, hadirat, bapak, ibu, saudara-saudariku yang saya hormati, yang saya muliakan. Semoga kita semua malam hari ini yang punya kesusahannya dihilangkan Allah. Yang punya hutang, insya Allah hutangnya kebayar. Yang lagi sedih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bahagiakan dadanya. Yang penuh dengan dosa, semoga diampunkan dosanya. Yang senantiasa bermaksiat, semoga dijadikan orang yang bertobat. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati para ustaz, para ustazah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, begitu juga Bapak Kepala Desa Sumber, Bapak Sugiarto, Kepala Desa Lurah sama nggak? Sama ya? Bapak Kepala Desa, Bapak Sugiarto, tinggalnya pada Sugi. Semoga pada Sugi, Bapak Sugiarto dunia akhirat kaya raya. Begitu juga yang saya hormati bil khusus guru kita bersama, Adai Allah Al-Fadil Sahibul Fadilah Hadratul Khan Al-Habib Umar bin Al-Habib Hussein Al-Attas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya. Amin ya Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan. Amin ya Rabbal. Begitu juga yang saya hormati Asy'ariyullah Al-Mursyid Sahibul Fadilah Al-Habib Ali bin Habib Hussein Al-Attas.
Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan, kesehatan. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, saya lagi bahagia, bangga, terheran-heran, terkagum-kagum, saya ini pernah duduk sama orang kaya. Saya ini pernah dihempit kanan kiri sama orang kaya. Tapi belum pernah duduk sama orang kaya serame ini. Yang hebat, orang kaya itu biasanya gak mau direndahkan. Tapi orang sini kaya semuanya. Gelung jagung rempah. Gila bener? Alhamdulillah. Nama tempatnya doa itu biar semuanya nanti pada UGA. Subhanallah punya lurah. Sallu ala Nabi. Bapak Ibu, saya lihat Bapak sama Ibu ini udah malam pada capek. Jadi saya nggak perlu panjang lebar ya Pak Bu ya. Singkat, yang penting paham, bisa dibawa pulang salat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, manusia itu wajib bertakwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan hak. Jelas. Sekian saja dari saya. Terus. Semua langgar deh. Langgar deh. Apa udah? Alhamdulillah. Kulo ini lagi bingung. Jamnya udah 8:30. Udah malam. Mau sama apa? Mau ceramah ini nanti takut kepanjangan. Mau ceramah itu takutnya kelebaran. Tadi ceramah singkat nggak boleh. Jadi singkatnya sampean niki pengennya ngomong. Jadi dia nggak. Jadi niatnya apa nggak? Yuk bareng-bareng ikutin saya, kita niat nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen semuanya, jangan ada yang lemes. Kalau lemes, makin kalau ngambek lagi. Okay? Yang kencang, yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله, kami berniat hadir di majelis ini untuk menggapai ridhamu, rahmatmu, maghfirahmu, keberkahan darimu. Allahumma ya Allah, kami berniat menjalankan perintah wajib
jari baginda Rasulullah. Allahumma ya Allah, kami berniat menuntut ilmu, mempelajari ajaran suci baginda Rasulullah. Allahumma ya Allah, kami berniat seperti yang diniatkan para guru kami, para aulia, para atqiya, para asfiya, para ulama, para syuhada. محمد الحبشي على معنا وصلاة الصالحون على ما خاص الشيخ في عمر على كتب الزمان وصلاة الصالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Pak Lurah, masyarakat foto sugih sukanya yang keras atau santai? Kalau keras 6 juta, santai 15 juta baru. Biasanya orang kalau sugih hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, pengennya enggak deh. Hati saya gersang, hati saya tidur terus. Jadi kalau santai makin jadi pengennya yang keras. Begitu jawab keras, yang jawab semuanya ibu. Kuyonan sedikit ya, biar ngilangin An-Nu'at, namanya ngantuk di dalam majlis ilmu, minasyaiton, salah satu godaan syaitan. Ibu, bapak, saudara-saudari, percaya nggak kalau mata kita ini sedang dibandoli? Ngertos dibandoli loh, betul? Diganduli, dikeweng-keweng, dikewer-kewer, ditarik-tarik sama siapa? Murut. Namanya siapa? Murut. Murut itu setan kecil. Setan kecil narik-narik. Ternyata kata si anak ngomong sama emaknya, "Mah, ternyata orang pada sugih ini orangnya imannya kuat, matanya mata bersih, jadi saya tarik-tarik masih senang banget sama ngaji, nggak ngantuk-ngantuk." Maka emaknya datang, emang iya? Iya, coba emak ambil kipas. Ternyata nggak kena juga. Emak bilang sama si anak si Murut, "Toh, lo panggil di abang sama adik-adik lo." Ternyata keluarganya datang. Kakak paling besar berbicara kepada ibunya. Mimi, setan itu kalau manggil ibunya bukan Umi, tapi manggilnya apa? Mimi. Mimi. Wonten sing mriki yang manggil uminya Mimi? Alhamdulillah. Terus apa lagi? Setan yang paling besar, kakak ngomong sama
Miminya, Mimi, orang pada sugih ini cinta ulama, cinta ustaz, cinta kiai, cinta habaib. Mereka ini ahlus sunnah wal jamaah loh. Mereka ini NU loh. Mimi, nggak bisa dihitungkan. Terus gimana? Gimana caranya biar mereka nggak khusyuk ngaji, biar nggak betah, biar cepat pulang, biar ganggu suasana, biar nggak ada kekhusyukan, biar rahmatnya Allah, naungan Allah, awan yang diturunkan sama Allah buat menaungi, rahmat keberkahan yang diturunkan agar hilang seperti apa? Kata kakaknya Mimi, nih bisikin aja orang-orang di telinganya. Bisikin apa? Apa aja biar ada ngegosip. Oh, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari tidak mengantuk. Tapi ternyata kuping yang satu tidak mendengar ngaji, dengar alladzi yuwaswisu fi suduril minal jinnati. Udah kena sini, keranjingan dari kanan kiri sama setan, ternyata dia menjadi setan. Bisikin temannya. Ibu yang di sebelahnya dibisikin, keranjingan juga kesetanan. Jadilah si ibu syaitan. Akhirnya bisikin tetangganya. Bapak yang ada di depan dengerin ibu-ibu berisik. Ini nggak bisa siap dilihat. Ayo ya. Ibu jadi setan, bapak jadi iblis. Oh, bahaya tadi. Ini yang dinamakan, ya, yang dinamakan apa? Waswase setan. Jadi setan itu buatan senang. Asy-syaitanu lil khairi yamna wa lisyarri yakfa. Setan itu ngilangin kalau kaget emang ini warga luar biasa suki itu namanya juga warga Amin suge akhirat. Terus mau bosan? Kalau ini terus malam ya Pak Bu. Saya ini nahan kencing dari tadi. Jadi terus apa kencing dulu saya? Mobil itu kalau mau dipakai panasin dulu. Jadi ini masih pemanasan, ya, masih panas. Habis pemanasan antren dulu, keluar dari bagasi, keluar dari garasi. Habis itu apa taruh kan? Terus apa taruh? Masukin gigi, kasih sen dulu, nunjukin kalau mau belok, baru masukin gigi. Habis masukin gigi apa? Hah? Dikat. Lepas dulu rem tak. Gimana kata Sugi mobil berak mati ya. Ngilangin kan. Jadi begitu hadirin. Namanya syaitan. Bapak, Ibu, saya teringat cerita yang luar biasa. Saya lihat di sini kebanyakan Bapak, Ibu, demi Allah hati saya senang bahagia. Kenapa? Kalau Bapak, Ibu udah senang sama ngaji, insya Allah nurun sama anaknya. Pepatah Arab mengatakan kalau seandainya si Bapak itu tukang gendang, si Bapak tukang gendang, maka yang joget itu anak dan istri. Kalau bapaknya suka ngaji, insya Allah istrinya, anaknya suka ngaji. Kalau bapak, ibu, anak suka ngaji, insya Allah hatinya tentram,
Orang yang memiliki hati tentram hidupnya nyaman, orang yang hidupnya nyaman selalu mendapatkan keindahan, orang yang selalu mendapatkan keindahan mudah diatur oleh Pak Lurah ketika ditagih pajak juga cepat-cepat bayar. Karena sahabat, ini dukungan mahal loh Pak Lurah. Untuk hutan. Hah? Terus nih. Santai oke, santai. Saya teringat saudara-saudariku. Siapa sih yang nggak pengen punya derajat mulia? Ada nggak orang nggak pengen punya derajat mulia? Ulama membahas tentang derajat yang paling mulia. Siapa derajat yang paling mulia selain Allah? Kalau Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Maha menggerakkan dan mendiamkan, menghidupkan, mematikan, ini tidak boleh dibandingkan Allah Subhanahu. Tapi kalau dari manusia, kalangan manusia, makhluk, pohon, batu, malaikat, jin, setan, iblis, semuanya. Yang paling mulia ini apa? Ulama sepakat derajat makhluk Allah yang paling mulia itu ar-rusul, seluruh para rasul. Tumbal anbiya, setelah itu para nabi. Nabi sama Rasul dikumpulkan, siapa yang paling mulia? Ulul azmi yang 5, di antara 5 yang paling mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah para anbiya, para rasul siapa? Apakah manusia atau bukan manusia? Ittafaqal ulama semua sepakat al-malaikatul muqarrabin, malaikat yang 10 yang wajib kita hafalkan. Kira-kira sampai seluruhnya di sini apa enggak malaikat 10? Bisa? Ya bareng-bareng. Jibril. Alhamdulillah hafal sedang pada Alhamdulillah. Semoga aja pada sungguh ini selalu jadi orang soleh. Setelah malaikat al-muqarrabin, as-salihin, manusia kaum soleh. Ada sebagian ulama kal Imam Suyuti wal Imam Syaukani dan juga beberapa ulama membahas kaum soleh itu dari golongan mana? Dari golongan mana? Singkatnya kayak nggak panjang lebar. Ini panjang hadirin. Nanti bahas Ashabul Kahfi, bahas Hawariyun, pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Saleh yang berjuang sama Nabi Saleh. Oh panjang dah. Singkatnya kaum soleh dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kaum solehin baru malaikat lain-lainnya selain malaikatul muqarrabin. Sinten niku malaikat selain malaikatul muqarrabin? Kita telinga kanan kiri itu ada malaikat. Hidung kita ada malaikat. Semuanya ada malaikat. Baru nanti para jin. Manusia biasa, setelah manusia biasa baru para jin. Tapi sebelum manusia, jin yang soleh, yang biasa kiai, ustaz, habib, kadang-kadang sebut jin yang soleh niku khoddam. Makanya kalau kita ngamalin apapun tanpa ijazah guru, khususnya kayak hizib dan yang lain-lainnya, makin sampean kerasukan khoddam. Orang yang kemasukan setan tidak gila, tapi gila. Tapi kalau yang kemasukan khoddam, itu buatan gila nih, tapi gila bener. Itu bedanya orang keranjingan kerasukan setan, satu lagi kemasukan. Jadi kira-kira sampai pengen kemasukan setan. Alhamdulillah
mendingan kemasukan ilmu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, setelah para nabi ya, ini secara global rasul, para anbiya. Setelah para anbiya syuhada. Setelah para anbiya apa? Syuhada. Ternyata ada satu derajat yang tinggi di atasnya syuhada, di bawahnya para anbiya. Ada buatan ini. Rasul, anbiya, rasul, syuhada. Tapi ada golongan yang di atas syuhada, di bawah anbiya. Siapa mereka? Ternyata alladzina matu, mereka yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu agama syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini mah mau boten iki. Wonten Imam asline Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu. Niki Imam Ahmad bin Hanbal pada zamannya kiai gede, punya santri kiai-kiai. Dan ini kiai Imam Ahmad bin Hanbal pengen mengunjungi kiai gede, imam, katahan santri kiai-kiai. Kalau zaman dulu ustaz, kiai terus mbah, gitu bukan? Kalau dulu ustaz, kiai, mbah. Saya dua ribu, iya. Kenapa? Ya. Ini ulama besar ketika Imam Ahmad bin Hanbal masuk, wa kana haluhu fil istihdar. Wakana haluhu fil istihdar, dan ketika keadaannya yang imam satunya kiai sing ageng niki dalam keadaan sakaratul maut, sebentar lagi mau meninggal, Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, "Ya Imam, mada tastahi?" Wahai imam, wahai ulama besar, wahai orang yang cerdas, dalam keadaan begini sakaratul maut, kamu ingin mati, kamu sudah mau meninggal, apa yang kau inginkan? Dia mengatakan asli maslatan. Aku pengen cuma dua perkara, nggak ada yang lain. Apa yang paling pertama? Isnadun ali wa baitun khali. Aku pengen punya sanad, ijazah, punya guru, silsilah nyambung ilmu syariat Nabi, itu sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW yang paling dekat. Yang kedua, wa baitun khali, dan rumah yang kosong. Ulama sejarah menyatakan, kenapa kok ulama ini yang dalam keadaan sakaratul maut sudah mau meninggal malah minta rumah kosong? Biasanya minta rumah yang ramai, yang bacain Yasin, yang bacain suratul Waqiah, yang bacain Al-Anfal, yang bacain suratul Fatihah, ini semuanya. Ada yang bacain tahlil, talqin, tasbih, istighfar, ayat kursi. Tapi ini aneh, mintanya rumah kok. Para ulama utarikh, ulama sejarah mengatakan, ini beliau pengen rumah yang kosong, maksudnya apa? Pengen beliau ini ngaji terus, baca kitab terus. Jadi waktu dicabut nyawanya dalam keadaan thalibul ilmi, sedang menuntut ilmu agama. Jadi kenapa? Pengen punya derajat di bawahnya Nabi, di atas para syuhada. Kira-kira bagus apa enggak ini? Semoga kita semua seperti itu, amin. Jadi kira-kira bagus nggak nih hadirin? Bagaimana buatan nih? Mugi-mugi kak sak menesin kabeh malam ini meninggal ganteng. Cari pengen, wah korohan. Ada umur, amin. Ada umur. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menuntut ilmu. Nah, nuntut ilmu niku gak pandang bulu. Nuntut ilmu sing neng-neng naon, saya tua nggak usah. Kata siapa? Di Madinah ya hadirin, di Madinah ada orang umurnya 53 tahun. Selama umur 53 tahun, wudhunya salah, sholatnya salah.
Walaupun sholatnya di Madinah, di Masjidil Haram Madinah, Masjid Al-Musyarrafah Haram Madinah, tetap sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah, berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Bayangkan, umurnya udah tua, sholatnya buatan sah. Gara-gara apa? Wudhunya buatan benar. Yang kedua, sholatnya buatan benar. Saya kasih contoh. Perhatikan masjid manapun. Sakniki kathah sing pengen takbire kayak Masjidil Haram, atau kayak pengen di Mesir, atau pengen Madinah Syria. Gitu badan. Padahal ya Allah, lahir di Indonesia Raya, dari kecil nyanyinya Indonesia Raya, giliran takbiratul ihram pengen kayak wong Arab. Allahu Akbar. Jadi Ustaz Jaduli kira-kira takbiratul ihram yang seperti ini sah no buatan niki Ustaz? Saya buatan? Hah? Saya buatan? Buatan? Kok buatan sampai jalan pasang ini enak suaranya? Allahu Akbar. Hati-hati problem di mana itu bang kepis. Syariat nggak mandang itu. Syariat mandang bagaimana kita melafazkan takbiratul. Ternyata kalau kita belajar kitab, ya, kitab bukan kecil, kitab itu bukan kecil, kitab kanti Sakinatun Najah, mau takbiratul ihram memiliki 13 syarat. 13. Dan insya Allah memiliki pulau kesnogon sampai kabeh syarat-syarat sing 13 itu sampai ngertos tapi karena di kampung sana namanya sudah ada. Itu banyak yang paham. Kalau sholatnya tidak sah, masjidnya tidak sah, musola tidak sah, rumah per rumah tidak sah, semua satu kampung sholatnya tidak ada yang sah, jangan harapkan kampung tersebut akan mendapatkan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah. Bagaimana? Karena mereka semua seluruhnya satu kampung sholatnya tidak sah, maka wajib mereka mengulangi. Kalau tidak mengulangi, yu'addu tariku sholat, mereka akan dihitungkan meninggalkan sholat dan seluruh satu kampung berdosa. Jelas enggak begini? Ini kalau buka-bukaan mawon karena ini ya kebangkitan agama Islam Ahlus Sunnah wal kalau belak-belakan mawon. Jadi nyuwun sewu, saya demi Allah dari lubuk hati yang paling dalam tidak ada maunya nyinggung nyindir siapapun, membangkitkan. Pertama yang dituntut al-asatidah, para ustaz. Yang kedua dituntut Bapak Sugiarto, lurah kepala desa, tidak memperhatikan keagamaan. Yang ketiga ketua DKM. Kenapa? Karena ketua DKM, lurah, ustaz, asatidah tidak memperhatikan kemurkaan Allah yang akan menimpa kampung tersebut, sehingga ketika kampung tersebut terkena kemurkaan Allah, satu kampung tidak ada yang senang, satu kampung seluruhnya kesah, seluruhnya ngeluh, seluruhnya susah, tidak punya hati yang baik, tidak punya hati yang selalu bahagia sedikit kecewa, baru tersenyum kecewa. Kenapa? Balak diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kampung yang sering meninggalkan sholat. Jelas tahu tadi ini? Ini baca. Kalau nak cerita Isra Mi'raj, Habib Umar sampun cerita Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Tahun kemarin kita orang juga sudah dengar. Tahun kemarinnya
sudah dengar, tahun kemarinnya sudah dengar, tapi saya yakin Bapak Ibu belum pernah membahas tentang pentingnya sholat. Dan lo bukan ini? Niki praktek naon, praktek. Ayo singking dari Ustadz dadakan malam ini dapat pahala Ustadz, dapat pahala dai ilallah. Siapa yang mau? Acung jempol. Ada yang mau? Kalau nggak ada mau saya nunjuk cepetan nih. 1, 2, 3, 4. Pak Murah baik. Bawah. Duduk. Baru tetesan hujan dulu, ibu-ibu pada pacaran sama bapak hujan dibela-belain. Ada yang mau foto cepetan, saya foto maluran. Kata pejabat. Hadirin, perhatikan baik, Pak. Baik. Tolong bapak masuk ke sini, Pak. Masuk. Pak Lurah, kita udah jalan, siap? Biar nggak ada yang bubar, siap? Loncat, Pak Lurah. Ibu-ibu ampun bubar, Habib sing gandang pun medul. Pak Lurah pejabat ini sing selalu repot kondisi besok pagi harus fit, sehat walafiat buat ngurusin warga, tapi mau hujan-hujan. Betul. Jadi sampean ini perhatikan dandan nggih. Pak Lurah niku kiblat di depan. Ya enggak? Coba sampean saat ini rukuk. Allahu Akbar. Nih, sampean menyaksikan ini rukuknya? Sampun, Pak Lurah. Tenang, Pak Lurah. Terus boten iki. Tadi rukuk yang dipraktekkan oleh bapak kita, ayah kita, Bapak Lurah, rukuk sing wau niku kira-kira Bapak Ibu syaratnya wonten pinten niki? Satu, yang kedua yang dipraktekkan sama Lurah, rukuknya pun benar apa boten niki? Benar boten? Benar buktinya apa? Oh, benar ya buktinya apa? Benar boten Pak Lurah? Lagi benarnya harus ada, Bu. Nggak berani juga harus ada, Bu. Rukuknya Bapak Lurah itu sudah benar. Salah satu syarat rukuk nanti pelajari daripada guru yang lain, al-inhina'u niku yang namanya ini sampai sini harus rukuk. Jadi kalau ada orang rukuk juga begini, sah atau enggak? Ya, saya kasih contoh, Bapak Ibu lihat nih. Sana wadan. Kok boten sah? Yang penting wonten mirip, giringi. Nah, nanti rukuk yang sempurna seperti apa pelajari dari Ustadz. Pakai Ustadz wajib tuh, bukan kitab Safinatun. Jangan takut nggak laku, Ustadz tenang. Bagaimana cara kita menerangkan? Kalau menerangkannya seperti saya yakin paham ya Bang ya. Setelah rukuk, ya ada orang sholat. Yuk kita rukuk bareng-bareng. Allahu Akbar. Sampai tidak ya. Sampai tidak bangun. Allahu liman hamidah. Terus saya langsung sujud. Kira-kira yang benar yang salah yang mana? Yang benar Pak Lurah, saya yang salah. Nah kalau sholatnya ada 3 rakaat, terus saya rukuk nggak pakai tidak langsung sujud, kira-kira saya harus bagaimana Bapak Ibu?
Harus gimana? Langsung berdiri? Apa langsung batas? Apa langsung ambil wudhu lagi? Nah, ulama sini mengatakan teruskan sujudnya, jangan langsung diri. Sujud seperti sujud biasa, duduk baina sajdatain, sujud lagi, berdiri. Itu nggak dihitung satu rakaat. Dapat pahala, tapi nggak dihitung satu rakaat. Saya kasih contoh. Pak Lurah jadi imam. Sopan Siapa ikutin keluar? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tahu-tahu ada yang bunyi. Saya kentut. Sopnya satu sop kuenten 8 orang. Ada 8 loh. Saya kentut. Kalau saya kentut, boleh nggak sholatnya saya terusin? Tidak, Boh. Kalau saya tidak boleh makmum ikut sholat, makmumnya sholatnya batal. Berarti ketika saya keluar, makmum yang jadi imam sinten lagi? Siapa? Si maju. Pak sinten si maju. Misalkan itu nonton Pak Tono, Pak Toyo, Pak Tony, sinten si maju. Ayo. Yang diwajibkan maju, yang belakang imam persis. Makanya orang dulu, imamnya alim, belakang imam wajib ngerti tentang hukum, rukun, syarat sholat, rukun syarat, hukum. Jadi begitu saya batal, ya, yang maju siapa? Yang belakang saya pahami. Ini permasalahan ulama fikih sebutkan al-istighlal. Sebutkan apa? Al-istighlal. Ibu-ibu niki penting. Ya. Kira-kira ketehat niku enten pira mana ibu? Tinggal habis waktunya. Bapak, Ibu, Bapak, ya. Ini perhatikan baik-baik Pak. Ibu perhatikan. Ada Ibu Jamino. Hari pertama tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keluar darah. Keluar 8, 9, 10, 11, 12 darahnya berhenti. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 keluar darah. 21, 22 berhenti, 23 berhenti, 24, 25, 26 keluar dah. Kira-kira yang namanya haid yang mana, Bu? Bukan rugi loh. Bukan, Bu. Harus ngerti mana yang haid, mana yang Bu. Ini kan dikit lagi Ramadan, hadirin. Keluar darah. Berhenti. Keluar darah. Minta haid orang-orang wajib puasa. Bojone puasa, anaknya puasa, ceweknya mana makan nih, ya Allah. Wahab banget. Minta enak berjual dulu ngomong karo bojone. Ya Allah. Ini harus ngerti. Harus ngerti. Kalau suami nggak tahu tentang haid, ibu salah menandakan mana yang haid, mana yang bukan. Bapak nanti yang akan dituntut di hari kiamat. Na'udzubillah min. Jelas dong, betul ini? Berarti ilmu agama itu sangat penting. Ilmu agama sangat penting. Sekarang saya kasih contoh lagi. Ya, satu pertanyaan ini gampang-gampang tahu. Wajib-wajib bak kamar mandi. Kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu ukurannya kira-kira berapa liter? 200? Hah? 200 pitulas. Gampang kita pukul rata 220. Gampang istiaban.
Jadi 2 pula itu 220. Ini air kurang dari 220, adanya cuma 100 liter. Ada cicak lagi kejar-kejaran. Berantem nih cicak bercanda. Yang satu kakinya dipukul, dia jatuh. Prung. Yang satu dia medek, mampus lu nyebur. Ini cicak yang di dalam berenang, tidak ada yang menolong. Maka kasihan sekali sang cicak terhanyut di dalam bakar mandi ibu dan bapak. Ada bangkai cicak sak niki aja ngubut ke pripun. Ayo. Berarti wudu mboten sah. Niki pripun niki? Boleh untuk wudu atau tidak? Boleh. Binatang patokan niki nggih, patokan. Sekecil apapun, paling besar pokoknya patokan paling besar cicak. Kalau nyemplung di dalam kamar mandi kurang dari 2 bulan, maka air tersebut sah untuk wudu, sah untuk cebok, sah juga untuk mandi hadas jelas pembahasan. Apa patokannya? Malah ada muntair, nggak punya darah yang mengalir. Anda boleh buktikan, cicak ambil pukul, terus berat itu cicak. Tidak ada yang namanya cicak ngeluarin darah. Pernah bosan cicak dibelak, dicot, betul gede bosan? Bosan ya? Nah, ikut cicak nyamuk, laler, nasa niki tembelek cicak seperti pun. Pak kamar mandi, begitu pengen mandi, ternyata ada tembelek cicak, wonten tiga, tunggal, tiga. Wonten tembelek ini, tadi tiga perikoni. Bubuh sana badan. PR tanya sama ustaz yang ada di kampung sih. Makanya ngaji hadirin dimuliakan Allah. Ini hadirin, banyak zaman sekarang orang putus asa dengan agamanya. Banyak orang putus asa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Memanjatkan doanya tidak dikabulkan. Salat dia di dalam sujud, dia berdoa, doanya pun tidak dikabulkan. Dia meneteskan air mata, dia nangis, mohon kepada Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Ternyata syarat-syarat agar doa dikabulkan tidak ada. Di antaranya wudunya tidak sah. Alias air yang tidak sah untuk wudu, bukan suci mensucikan. Salatnya tidak ada rukun dan syaratnya. Pantas kalau orang tersebut berdoa, doanya tidak sah, maka jangan salahkan siapapun, apalagi menyalahkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tapi kembali salahkan kepada diri kita sendiri. Jangan bosan. Makanya lain. Doanya orang alim, orang soleh, sama orang seperti kita yang biasa. Doanya orang soleh, ngambil air, ini beb, ini ustaz, ini kiai, kayak kesambat setan kalau jin, kepripun, ketambani, terus banyu. Macam ini titik, diguyur ya, siram, iya, begitu ibunya ngambil, lihat anaknya disiramin. Oh, sembuh. Kenapa bisa sembuh? Giliran umiknya bacain Yasin, Al-Falaq, Kursi 13.300. Wah, semuanya bacain, si ini bacain, tetangganya bacain, buka Al-Quran. Ada lagi yang buka Azimat punya sabuk. Ada lagi cincin Azimat, semuanya dikeluarin. Dipukul-pukulin sama orang kesambat. Nggak sembuh, tahu? Giliran orang alim. Sembuh? Ada orang ini. Ada betul? Apa rahasianya? Rahasianya doa orang alim dikabulkan Allah. Doa sama bukan orang yang ngerti ilmunya nggak dikabul oleh Allah. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ayo bareng-bareng kita deketin orang alim, deketin ustaz kampung kita, jangan remehkan ustaz di kampung kita, jangan remehkan kiai di kampung kita, ustazah di kampung kita, nggak boleh. Kita deketin beliau-beliau, belajar, tutup pintu rumah mereka, ambil buku, ambil daftar tulis, siapapun membaca silahkan. Jangan alasan umur saya sudah tua, saya sudah repot, saya nggak punya kesibukan, saya nggak punya waktu. Jangan hadirin. Ketika kita mengatakan kita sibuk, kita nggak punya waktu,
hati-hati, na'udzubillah min dzalik, ketika kita nanti akan dimasukkan ke dalam neraka gara-gara ibadah kita tidak ada yang sah, nanti kita ingin menghadap Allah, kita memanggil malaikat, hei malaikat, angkat aku, hadapkan aku kepada Allah agar aku bisa nego, aku minta ampunan, maka malaikat semuanya akan mengatakan, sorry ya, gua juga sibuk bro. Jelas apa tadi? Jelas? Dengerin para ulama, dengerin para ustaz. Yang paling penting nih Bu, sholatnya priben caranya biar sah. Airnya dibahas, setelah airnya dibahas, gerakan wuduknya dibahas, semuanya wajib dibahas. Kalau nggak seperti itu nanti salah kaprah. Bayangin hadirin, Masjid Jami'. Saya pernah dalam salah satu kota, saya nggak perlu sebutin kotanya, Masjid Jami'. Yang hadir di situ, ya Allah, sholat Jumat, ramai betul. Yang sholat dari mulai awal sampai keluar, orang pada jalan sejadah di bawah terik matahari. Imamnya, Allahu Akbar. Salah betul. Kenapa? Allahu Akbar. Itu sih, Allahu Akbar. Ada alif kotok. Niki bukan alif kosor. Alif kotok wonten hamzah. Alif kotok wonten hamzah. Niku wajib dibaca A. Yang kedua, dia membaca Allahu Akbar. Wonten tambahan huruf waw. Jadi Allahu dhammah itu bukan waw. Allahu Akbar. Ini bacanya Allahu Akbar. Punya dua kesalahan. Takbiratul ihram tidak sah, imam tidak sah, seluruh makmum yang Jumatan itu tidak. Oh, jadi ibu-ibu bakin Jumatan mau nganan nikah. Jadi ibu nanti terawih. Berarti imam jangan lagi. Paham? Insya Allah. Paling akhir buat penutupan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inti daripada saya berceramah, yang pertama, yuk kita bareng-bareng cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Fadilah yang luar biasa, kita cinta sama Nabi Muhammad SAW. Orang yang sholawat itu luar biasa. Yang kedua, tuntut ilmu agama. Yang ketiga, paling akhir niki penutupan. Yuk bareng-bareng warga seluruh yang ada di sini pada Buge, yuk bareng-bareng kita jalin ukhuwah Islami. Islam harus bersatu, Islam harus kasih sayang menyayang, Islam harus rukun tetangga, rukun warga, Islam hormati ustaz, Islam hormati kiai, Islam hormati RT, Islam hormati RW, Islam hormati lurah, Islam menghormati semua siapa saja. Yuk bareng-bareng hadirin, kita kumpul lagi, bangkit, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Husaini alhamdulillah wonten sing Brebes setiap sebulan sekali malam Kamis. Ayo bareng-bareng hadir. Mau jauh hadir, sama-sama satu kota. Sejauh-jauhnya Brebes, kotanya kecil. Sejauh-jauhnya Brebes, kotanya kecil. Hadir Majlis Ta'lim Al-Husaini. Yang kata kita tambah manfaat, tambah ilmu, tambah berkah, bekal cahaya keimanan bisa kita bawa pulang ke rumah, sehingga cahaya tersebut bisa kita sebarkan di dalam rumah kita menjadi mawaddah, sakinah, wal rahmah. Jelas hadirin? Insya Allah. Satu cerita paling akhir buat penutupan, diriwayatkan bahwasannya Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu wa ardhah niku pengen nuntut ilmu satu hadis tok, satu hadis. Itu beliau belajarnya bukan di kota Brebes, enggak, dari Brebes Pemalang enggak, Brebes Jakarta enggak, Jakarta Brebes enggak, tapi keluar negeri. Al-Imam Bukhari berangkat dari Bukhara, itu adanya di daerah Persia, ya. Bukhara berangkat ke negeri Mesir. Jaraknya jauh, dulu nggak ada pesawat, nggak ada mobil, naik ke onta. Perjalanannya, ya Allah, hampir 1 tahun di atas buat apa? Nonton ilmunya banyak atau sedikit? Cuman 1
hadis. Jadi hadirin dimuliakan Allah, Imam Bukhari menuntut satu hadis pergi jauh, tapi subhanallah Allah cinta sama Imam Bukhari, dilihat gigih, maka Allah kasih kepada Imam Bukhari seluruh apa saja yang diinginkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Semoga kita semua mendapatkan hajat-hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan hajat kita. Ya Allah, apabila rezeki kami di atas langit maka turunkanlah. Apabila rezeki kami berada di dalam bumi maka timbulkanlah. Apabila rezeki kami jauh maka dekatkanlah. Apabila rezeki kami sedikit maka perbanyaklah. Apabila rezeki kami kurang menguntungkan maka untungkanlah. Apabila rezeki kami kurang keberkahan maka berkahilah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina ya Allah syarra ma qadait. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa lidawil huquqi alaina wa alaihim ajma'in wa li jami'il muslimina wal mu'minina minhum wal amwat. Ya Allah, panjangkan umur mereka yang ngurus majlis Baitul Maghfirah. Berikan kesehatan kepada beliau-beliau, berikan kekuatan kepada beliau-beliau. Ya Allah, jadikan Masjid Al-Maghfirah dicintai oleh warganya. Ya Allah, jadikan warga sini tidak terima apabila Masjid Al-Maghfirah memiliki kotor sedikit, mereka ingin membersihkannya. Ya Allah, jadikan Bapak Lurah kami, jadikan para ustaz kami, para kiai tokoh masyarakat, mereka selalu bahagia di dalam hati mereka, hatinya tenang, hatinya baik, selalu berjalan di jalannya Allah, kakinya melangkah di dalam jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, rahmati kami, khususnya kedua orang tua kami, kakek nenek moyang kami yang berada di kuburan. Jadikan juga kuburan mereka raudhatun min riyadil jannah. Penuhilah bidadari-bidadari yang melayani mereka. Jadikan mereka tersenyum ketika melihat kami ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ketika kami memiliki perilaku yang buruk, mereka sedih menangis gara-gara tingkah laku kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya minta maaf, saya datang sini hanya ingin silaturahmi kepada Majlis Ta'lim Al-Husaini. Saya nggak niat ceramah, maka dari itu hari ini kita nggak ceramah tapi ngaji ilmu fikih, khususnya bab sholat. Walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon